Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihinya. Saudara, di dalam Kidung Agung ada kalimat-kalimat puitis, dan kalau kita sampai di pasal yang keempat, kita temukan di situ judulnya adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ya, Kidung Agung itu kan nyanyian cinta sebetulnya, saudaraku ya. Nyanyian cinta, puisi cinta ya. Nah, kalau kita belajar, saudaraku ya, dari kitab-kitab Salomo, saudara ya, itu kan pengkhotbah, itu kan berbicara demi kesia-siaan. Jadi temanya adalah kesia-siaan, itu pengkhotbah. Kalau Amsal itu hikmat, ya, berbicara demi hikmat. Tapi kalau Kidung Agung bicara demi cinta, saudaraku. Jadi memang lengkap sekali ya kitab suci ini. Nah, banyak orang nggak bisa memahami akan makna rohani dari Kidung Agung. Banyak penafsir mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ini menceritakan akan hubungan kasih antara mempelai pria rohani, saudaraku, yaitu Tuhan Yesus dengan gerejanya, kita sebagai mempelai wanita. Nah, pujian dari mempelai pria Tuhan Yesus kepada gerejanya itu dinyatakan atau digambarkan di dalam Kidung Agung pasal yang keempat ini. Kita akan lihat beberapa hal, saudara ya. Ayat yang pertama dan kedua saja kita akan lihat. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan bersih, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Gitu ya, saudara. Ya, penggambarannya memang disesuaikan dengan situasi budaya dan situasi keadaan pada zaman itu, saudara. Yaitu menggambarkannya itu kalau cantik engkau, mata seperti mata merpati. Nah, saudara, tentunya mata merpati kalau dibandingkan dengan mata manusia ya beda jauh, saudara. Mata merpati itu kan hanya satu titik kecil. Tetapi maknanya apa? Kita tahu, saudaraku, bahwa merpati itu binatang yang sangat setia pada pasangannya. Saya pernah dengar akan guru saya, pada waktu SMP, guru saya itu bercerita tentang dia punya burung merpati. Ya, burung merpati jantan dan betina itu, betinanya itu jelek, saudara. Betinanya itu tidak cantik, jantannya cantik. Nah, karena pasangannya dianggap tidak pantas atau tidak cocok gitu ya, tidak seimbang gitu ya. Nah, sama Pak Guru ini, pemilik dari burung itu, diambillah si burung betina ini, diganti dengan betina lain yang cantik gitu, biar cocok supaya nanti kalau bertelur dan telurnya dirami menetas nanti cantik-cantik begitu ya, maksudnya begitu, dikasih yang seimbang. Dia tidak mau, saudaraku, itu yang baru itu ditotoli, saudara, ya dipatok, saudara, sama yang jantan. Sampai dia bingung, ini dikasih yang cantik kok malah tidak mau, dan gelisah gitu. Dan ketika itu diambil dan dikembalikan lagi pasangannya, itu dia bahagia, saudara. Itulah merpati, saudara. Merpati itu mengenali pasangannya
Dan digambarkan mata merpati itu mata yang tertuju hanya pada satu, yaitu pasangannya. Ini bicara tentang kesetiaan, saudaraku. Jadi kalau gereja Tuhan yang cantik itu adalah gereja yang matanya hanya tertuju, matanya single, tertuju hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan tidak ada yang lain. Dia tidak akan terpikat pada yang lain-lain gitu ya, tidak. Bagiku hanya ada Dia. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi itu mata bagaikan merpati. Kemudian rambut bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya, digambarkan gitu ya. Kawanan kambing turun gitu ya. Ya, ini penggambaran yang betul-betul situasional pada zamannya, saudara, turun dari Gilead. Rambut itu adalah gambaran dari kekuatan. Kekuatan. Ingat Simpson, saudaraku? Kekuatan dan kenaziran. Nazir itu artinya sumpah bahwa aku akan melayani Dia selama-lamanya. Dan itu digambarkan begitu bagus dan kuat, terurai kuat gitu ya. Satu kenasiran yang benar-benar nyata, ya, benar-benar dilaksanakan gitu ya, sebagai nazir Allah. Nazir tahu ya, saudaraku ya, anak nazar gitu ya, anak yang dinazarkan gitu. Jadi ini memang seperti Samuel gitu, ini memang anak yang sudah jadi miliknya Tuhan selama-lamanya, akan melayani Tuhan, sudah ditentukan. Nah, demikianlah mempelai wanita itu cantik di hadapan mempelai pria ketika kita ada ketetapan hati untuk mengikut Dia, untuk melayani Dia, mengabdi kepada Dia. Kalau mata tadi tertuju dan mengasihi Dia, rambut itu adalah lambang kenasiran dan seluruh kekuatanku untuk Dia. Kasihlah Tuhanmu, Allah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu, ya, akal budi, dengan segenap hati dan segenap kekuatan, saudaraku ya, itulah rambut. Kemudian ayat 2, saya akan berhenti di ayat 2 ini dulu ya, saudara, nanti kalau ada waktu kita sambung di sesi berikutnya. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Jadi selain dicukur, domba itu kalau dicukur kan bersih, saudara ya. Ya, domba putih-putih gitu ya, dicukur bersih, kemudian keluar dari tempat pembasuhan. Jadi bersih sekali gitu ya, sudah tidak ada kotorannya. Nah, yang beranak kembar semuanya, ini penting, kembar, saudara, kiri kanan ada kembar. Yang tak beranak tak ada, jadi utuh bener, nggak ompong gitu ya giginya ya, tapi benar-benar rapi gitu. Jadi kalau ada gigi seri satunya juga ada. Ada gigi geraham ini gerahamnya ada. Apa sih maknanya? Saudaraku, gigi itu selain ya tentunya untuk kecantikan, tetapi gigi itu sebetulnya fungsi utamanya kan untuk mengunyah makanan, betul ya? Ya, kalau kita sakit gigi kan kita nggak bisa makan enak, saudara ya, harus pergi ke dokter gigi untuk diobati dulu, untuk dirawat dulu giginya. Ya, jadi gigi ini untuk makan, saudara. Jadi kecantikan dari mempelai wanita itu adalah kalau giginya itu beranak kembar. Kembar itu artinya kiri kanan itu ada. Kembar, artinya kiri dan kanan itu sama. Ini bicara tentang keseimbangan di dalam menerima makanan rohani, saudara. Saya kadang-kadang sedih, ada satu gereja sangat bersemangat sekali. Nah, di dalam hal semangat dia bagus. Tetapi dalam hal yang lain, ya, pengajaran yang lain, mereka sangat lemah, bahkan tidak mau, bahkan ada yang memusuhi pengajaran yang lain.
dalam hal ini, misalnya tentang karunia-karunia rohani dia kuat, tetapi tentang bagaimana menjalankan kesabaran, penerimaan kepada saudara-saudara yang lemah, itu dia nggak punya pengajaran seperti itu. Jadi makanan itu kan pengajaran yang kita dengar ya, makanan rohani ya. Jadi firman-firman Tuhan yang diterima itu dikunyah satu sisi saja yang bisa diterima, nggak lengkap. Nah, gigi yang dikatakan itu ya, beranak kembar itu ya, seperti domba yang beranak kembar, jadi dua-dua itu artinya kiri kanan. Dia tidak menyimpang ke kiri, tidak ekstrem kiri, dia juga tidak ekstrem kanan, karena dia punya pengajaran yang komplit, pengajaran yang seimbang di dalam semuanya. Ada hamba Tuhan yang tidak suka pakai istilah seimbang, saudaraku ya. Mereka bilang lengkap, ya saya juga setuju. Tapi maksud saya seimbang itu kita tahu gitu loh, ada gas ya ada rem gitu. Mobil itu kalau gasnya kuat tapi remnya nggak ada kan bahaya, saudaraku. Tapi remnya kuat, gasnya berbet juga salah kan gitu toh. Jadi dua-dua, saudara, kiri kanan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah, tapi ada yang bilang, kalau nggak ekstrem, nggak marem gitu. Nggak, rasanya tidak mantap gitu ya kalau nggak ekstrem gitu ya. Itu kalau dilihat sudut pandang Tuhan itu nggak cantik, saudara. Yang cantik itu yang seimbang dan lengkap itu dalam segala pengajaran. Itu yang menjadi nutrisi yang mereka makan. Nah, ini indah sekali, saudaraku, kalau gereja bertumbuh sehat dan lengkap seperti ini, pasti cantik di mata mempelai pria. Mari kita bertumbuh, saudaraku, dengan asupan makanan yang kita terima dan kita kunyah lengkap, kiri kanannya itu lengkap, saudaraku. Tuhan Yesus berkati.